Film Kiko in the Deep Sea. Tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Ya udah, kata yang ibu seselin karena ibu sendiri juga kan cerai gitu. Jadi kok kenapa anak saya juga harus ngalamin hal yang sama saya. Iya. Rina, seperti yang diberitakan, kamu baru saja bercerai lagi dari suami kamu. Betul. Betul. Ini berarti perceraian kamu yang kedua kali, betul? Iya. Jadi kamu sudah mengalami kegagalan menikah 2 kali. Iya. Sebetulnya kamu cerai ini kan baru-baru ini media tahu. Sebetulnya cerainya udah berapa lama? Bulan Juli, Bulan Juli. Sedangkan kamu menikah pada bulan? Desember. Jadi pernikahan kamu usianya, Ya hitung aja sendiri. oh iya, 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan. Oke. Waktu kamu bercerai sampai 2 kali ya. Yang kamu rasakan sebetulnya kegagalan pernikahan ini karena kesalahan siapa? Ya saya ngerasa bikin kesalahan aja udah 2 kali. Yang mengajukan cerainya? Saya. Kamu. Bercerai 2 kali. Menyesal nggak kamu pernah menikah? Pertamanya sih sempat nyesel. Tapi saya pikir kalau nyesel juga nggak ada gunanya juga. Toh ini juga kesalahan saya yang bikin sendiri. Jadi ya udah terimain aja. Mungkin emang jodoh saya belum baik. Jadi kesalahan yang bikin kamu sendiri, artinya perceraian ini karena kesalahan kamu? Kesalahannya maksudnya kalau sampai sudah 2 kali berarti saya melakukan kesalahan yang sama. Oke. Salah memilih. Salah memilih. Oke. Waktu kamu menikah, kamu meminta persetujuan dari ibu kamu atau meminta saran dari ibu kamu nggak dengan tentang cowok yang kamu ingin nikahi? Iya. Bilang apa pada saat itu ibu? Ini saya bilang kalau saya mau nikah gimana? Ya ibu saya juga bilang ya udah ibu sih terserah kamu. Cuman ibu sih sebenarnya nggak pengen kamu buru-buru. Ibu masih pengen kamu di karir dulu, bagusin dulu di karir. Kalau misalnya nikah mah gampang kata ibu gitu. Terus saya juga emang keinginan untuk nikahnya waktu itu juga belum terlalu buru-buru. Tapi kalau yang pertama emang ngajak buru-buru nikah kan, akhirnya ya udah saya daripada kalau saya nolak dia anggapnya saya nggak mau nikah sama dia, ya udah akhirnya saya ikutin aja gitu. Oke. Pernikahan yang pertama kau bilang buru-buru juga. Kalau saya ngerasanya buru-buru, tapi karena saya memang diminta, ya udah akhirnya saya nikah. Diminta sama siapa waktu pernikahan kamu yang pertama kali? Diminta sama mereka, mereka pengen nikah. Kalau saya mau nunda-nunda disangkanya saya nggak mau. Mereka itu siapa? Keluarga cowok. Sebetulnya kamu cinta nggak sama keluarga cowok kamu yang pertama? Awalnya sih cinta, awalnya sayang, awalnya kan peduli sama semua keluarganya juga saya juga peduli. Ternyata? Ya ternyata setelah menikah, saya kan mikirnya dari waktu mulai pacaran juga sebenarnya udah banyak konflik. Udah banyak cekcok mulut, udah banyak bertengkar. Terus akhirnya saya mikir mungkin dengan pernikahan bisa menjadi solusi biar kita jadi nggak berantem lagi karena ketemu tiap hari. Pulang-pulang langsung ketemu lagi gitu, ketemu lagi tiap hari. Tapi ternyata setelah nikah kejadiannya nggak kayak gitu. Ternyata jauh dari yang dibayangkan, malah lebih buruk. Jadi akhirnya ya udah saya pilih udahan aja. Lebih menyesal perceraian yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya juga nyesel sih. Yang lebih sedih buat kamu yang mana? Yang pertama, Kenapa? karena udah 3 tahun pacarannya. Udah berharap ngebangun keluarga yang romantis, yang harmonis, yang sakinah. Ternyata pas udah nikah nggak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua juga sama aja gitu. Saya pikir yang kedua adalah jodoh saya karena waktu itu saya mintanya di Mekah. Iya. Tapi ternyata pas setelah nikah, waktu mau nikah pun juga memang prosesnya lancar banget. Makanya saya GR kalau itu adalah memang jodoh saya. Tapi ternyata setelah dijalankan beda lagi. Intinya kamu sakit hati nggak? Jujur. Sakit hati Yang pertama apa yang kedua lebih sakit hati? dua-duanya. Sakit hati. Ibu kamu bilang apa waktu kamu cerai? Kalau yang ke satu sih nggak nyangka. Nggak nyangkanya karena kan tahu waktu pacaran kan saya memang nggak pernah
cerita apa-apa. Saya tuh kalau ada masalah nggak pernah cerita sama siapapun. Jadi nggak pernah ada yang tahu kalau saya punya masalah sama pasangan. Nggak pernah ada yang tahu. Jadi begitu saya ngomong sama ibu, Bu kayaknya Rina mau udah, Rina gini. Saya pisah dari rumah. Terus ibu kaget, oh ternyata dia gitu. Ya udah, akhirnya ibu saya ya nangis, ibu saya sakit hati gitu. Terus akhirnya ya udah kalau emang kamu mau milih cerai, ya udah kata yang ibu seselin karena ibu sendiri juga kan cerai gitu. Jadi kok kenapa anak saya juga harus ngalamin hal yang sama saya. Iya. Kalau yang kedua, apa komentar ibu kamu? Kalau yang kedua emang mungkin dari awal ibu kayaknya nggak yakin sama yang kedua. Cuman karena saya waktu itu lagi jatuh cinta, namanya orang lagi jatuh cinta kadang-kadang diomongin suka nggak mau. Dan waktu itu pun juga saya nggak mau denger omongan ibu. Ibu kamu bilang apa pada saat itu? Ibu waktu itu kurang begitu srek, tapi setelah dicoba-coba Rina bilang udah cobain aja dulu, cobain dulu. Udah jalan lama terus akhirnya ya udah nikah. Setelah nikah ternyata memang tidak sesuai. Akhirnya ibu juga ngomong bener kan feeling ibu dari awal juga udah bilang jangan terburu-buru dan ternyata ya memang bener. Jadi saya memang melakukan kesalahan udah 2 kali. Menyesal nggak tidak mengikuti saran ibu kamu? Iya pasti ada menyesal, tapi itu memang kesalahan saya, jadi saya siap aja menghadapinya. Sampai sekarang kamu masih lost contact dengan mantan suami kamu berarti? Kalau sama mantannya suami yang pertama udah lost contact sama sekali, udah nggak pernah ada hubungan sama sekali. Kalau sama mantan suami yang kedua masih suka kontak sampai sekarang. Oke. Di depan kamu ada ibu kamu. Apa sih yang ingin kamu sampaikan dari hati kamu yang paling dalam? Kamu pengen ngomong apa sama ibu kamu? Ya saya cuman pengen ngomong kalau saya tuh sayang banget sama ibu. Saya tuh nggak mau ibu sendirian. Kadang-kadang saya juga ada ketidakinginan untuk menikah itu karena nggak mau ninggalin ibu saya. Karena ibu saya kan juga sekarang sendiri. Sekarang kan saya tinggal berdua. Terus kalau misalnya saya nikah, ibu saya mau sama siapa? Kadang-kadang saya suka bingungnya mikirin itu gitu. Jadi dilema sendiri, mau milih antara karir, antara keluarga sendiri, rumah tangga sendiri. Akhirnya saya jadi bingung sendiri, dilema aja gitu. Tapi saya tuh sebenarnya sayang banget. Saya nggak mau ibu saya sendirian. Trauma untuk nikah lagi? Untuk saat ini kayaknya iya. Iya. Trauma untuk deket sama cowok apa trauma untuk nikah lagi? Saya terlalu trauma. Sebenarnya kalau dibilang trauma, ya trauma. Cuman saya akhirnya jadi sering kalau ngelihat laki-laki jadi udah nggak pakai perasaan tapi pakai logika. Lihat dari dia cara ngomong, dia pintar ngomong atau enggak, ini maksud omongan dia apa, tujuannya apa deketin saya jadi suka nganalisa aja. Oke, gak apa-apa. Kadang-kadang kita juga perlu berhati-hati untuk menilai orang, tidak gampang juga menilai orang, tapi juga bukan berarti dengan trauma masa lalu, semua orang di mata kita ya selalu salah. Anggap aja kegagalan yang kita alami walaupun lebih dari sekali ya, itu ya memang sudah yang digariskan Tuhan untuk kita jalani. Cuman saya pikir sih seorang Rina Nose kegagalan yang 2 kali sudah cukup dijadikan pelajaran untuk bisa melangkah ke depannya. Tapi bukan berarti harus menilai laki-laki itu semua sama. Apa yang ingin kamu sampaikan sama masyarakat yang mungkin sekarang bertanya-tanya sama perceraian kamu? Banyak yang nanyain tentang perceraian. Saya emang banyak nutupin banyak hal karena saya memang nggak mau ada masalah apa-apa sama yang pertama sama yang kedua. Banyak juga yang nggak tahu kalau saya udah nikah 2 kali. Tapi yang penting ini jadi pelajaran buat saya dan saya siap, saya nerima kalau orang mau ngehujat saya, orang mau ngomong dasar artis apalah segala macem, ya udah saya terima, emang iya, emang saya salah. Tapi saya selalu berpikir bukan cuman artis aja kok. Toh waktu saya datang ke sidang ke pengadilan yang mau cerai itu banyak banget di situ orang, banyak banget dan mereka itu yang lolos dari liputan media. Karena saya diliput aja, banyak artis-artis yang kawin cerai diliput. Makanya selalu di masyarakat itu ada pikiran jangan kawin sama artis, jangan pacaran sama artis, kerjaannya kawin cerai. Padahal bukan cuman artis aja, banyak kok semua profesi apapun. Mau yang kaya, mau yang miskin, banyak yang kawin cerai itu banyak banget. Dan semua mereka yang ngomong gitu karena mereka tidak mengalami apa yang dialami orang yang kawin cerai. Saya juga dulu sama, sering berpikiran
Kalau artis-artis itu kerjaannya kawin cerai. Waktu saya belum jadi artis, saya nggak mau kehidupan pribadi saya diambil, saya nggak mau kehidupan pribadi saya diceritain sama orang-orang karena saya pikir itu nggak bagus banget. Apaan artis kerjaannya kawin cerai? Setelah saya mengalami, baru akhirnya oh iya saya tahu apa yang dialami sama artis-artis itu. Jadi sebelum saya ngomongin orang, mendingan saya introspeksi diri sendiri dulu. Kemudian untuk